Yang paling penting tadi lakukan dengan hati, kita punya jiwa tanggung jawab. Jadi apapun yang kita perbuat, kita berani bertanggung jawab. Seni dalam sejarah kehidupan manusia, bagaimana manusia memaknai dan memanfaatkan aktivitas secara esensi, substansi, sifat dasar manusia dalam lingkungan. Seni berkebudayaan sebagai realitas kemanusiaan secara mendalam dan menyeluruh. Baik, sahabat-sahabat Study Policy Center dimanapun berada, pada saat hari ini saya ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa, penggiat sosial, pemerhati kebijakan-kebijakan sosial, dan beliau juga aktivis lingkung seni budaya di Bandung, Jawa Barat, begitu. Saya ditemani dengan Kang Edi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Edi sejauh mana seni budaya kita yang ada di Bandung, Jawa Barat ini, termasuk aktivitas Kang Edi saat ini di dalam berkeseniannya seperti apa. Baik, selamat pagi Kang Edi. Wilujeng enjing. Wilujeng enjing, oh mohon Wilujeng enjing, sampurasun. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat sekarang. Sebulan kemarin lumayan. Mohon ya, kemarin agak ini katanya terganggu. Mohon, karena memang udah 2 minggu yang lalu saya tuh ngubungin Kang Edi untuk masuk di channelnya kita. Baru hari ini Kang Edi bisa menyapa sahabat-sahabat pegiat seni ya, seni budaya di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung. Kang Edi teh kepanjangan namanya Kang Edi? Edi Herwansah. Kang Edi Herwansah. Herwansah. Bukan Hermansah ya? Herwansah. Herwansah. Aduh, Herwansah. Dulu gimana nih ceritanya bisa bergelut di lingkung seni budaya begitu? Karena Kang Edi ini kalau misalkan di akademiknya, di sivitas akademiknya itu nggak berkorelasi dengan seni budaya ya. Betul. Kalau nggak salah sarjana hukum, gitu. Nah kira-kira sahabat-sahabat Study Policy Center dimanapun, pengen tahu aja gitu Kang Edi. Mangga diaturunan Kang Edi. Atur nuhun Kang Alam. Terima kasih dan selamat berjumpa para teman-teman semua mungkin yang lagi santai di rumah. Saya sebetulnya kalau di dunia seni itu dapat kutukan gitu Kang Alam. Apa? Dapat kutukan. Dapat kutukan. Padahal basic saya di dunia hukum ya. Iya. Saya kuliah di Fakultas Hukum, mendalami hukum. Nah, pada saat jadi aktivis mahasiswa itulah saya dikutuk untuk menjadi ikut dalam dunia seni. Gitu. Nah, dulu setelah saya bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata, kemudian juga sempat jadi 2 tahun jadi pengurus koperasi mahasiswa. Setelah itu saya aktif di lingkung seni mahasiswa Universitas Pasundan. Nah, aktif di lingkung seni ini mungkin nggak tahu saya. Mungkin dapat, kalau sekarang mah kalau kata orang dapat passionnya gitu loh. Dapat kayaknya di sini nih. Klik di dia. Ya, klik dunia yang saya sukai. Sampai akhirnya ya berkegiatan kesenian, khususnya dulu teater. Saya banyak berteater. Dan lebih memfokuskan setelah perjalanan berteater setahun 2 tahun, saya lebih banyak ke manajemen seni. Jadi karena saya lihat ruang ini agak kurang ya. Kurang orang banyak di seni itu ingin tampil di panggung, ingin terkenal, ingin kelihatan hebat. Tapi agak sedikit orang yang memang fokus dan concern untuk membuat orang terkenal. Untuk membuat orang menjadi hebat. Untuk membuat orang jadi berarti. Itu sedikit itu. Nah dari situ kebetulan waktu itu saya ada namanya Mas Arif Yudi. Mas Arif Yudi ini adalah guru teater saya. Setelah saya belajar teater berapa lama, beliau mengatakan, Kang Edi, kayaknya Kang Edi malah lebih cocok di manajemen seni. Gitu. Jadi kata beliau begitu. Karena ya memang waktu itu juga yang memanage seni itu di Wisma juga nggak banyak orang gitu. Banyaknya kan pengen tampil semua gitu ya. Namanya. Nah akhirnya ya udah
Saya pikir kalau memang passion saya lebih cocok di sana, saya coba. Akhirnya saya memegang beberapa kegiatan, termasuk terakhir saya jadi ketua umum lingkung seni mahasiswa. Dari sana saya terus berkegiatan senian, khususnya membuat event-event pertunjukan seni sampai hari ini gitu. Sampai akhirnya saya fokus mendalami itu, dan saya banyak dilibatkan baik di dunia seni, juga dunia sosial dan politik, juga karena saya bergerak di seni itu. Jadi karena dianggap saya banyak orang, banyak massa, banyak dikenal orang, akhirnya di dunia politik juga saya dibetot-betot orang tarik ikut gitu ya. Atau di beberapa organisasi kemasyarakatan, saya ditarik-tarik untuk ikut. Dan akhirnya saya happy di situ. Jadi saya menyenangi, akhirnya saya mengikuti saja, mengalir. Hidup saya mengalir di situ. Makanya sampai hari ini saya nggak pernah bekerja. Gitu, walaupun nggak pernah kerja formal gitu Mas? Ya, nggak pernah kerja formal. Saya selalu jadi bos gitu ya. Nggak pernah jadi bawahan orang gitu kan. Dan jadi apa yang saya lakukan ya suka-suka saya sendiri gitu kan. Nah, itu yang saya lakukan. Baik itu seni. Nah, kalau sekarang sih saya lebih banyak nggak tahu ya, saya katakan tadi dikutuk juga. Pada saat saya jadi ketua umum lingkung seni mahasiswa, itu saya membentuk unit fotografi. Unit fotografi waktu itu belum ada jurusan komunikasi fotografi di Unpas, belum ada ya. Baru setahun atau 2 tahun kemudian saya lupa, baru itu dibuat di Unpas. Nah, pada saat itu makanya saya nggak tahu kenapa di tahun 2012 saya terjebak di dunia fotografi. Nah, waktu itu saya dapat hadiah kamera. Kebetulan adik saya baru pulang tugas dari Jepang. Dia ngasih hadiah kamera. Karena dikasih hadiah kamera kan saya bingung, karena basic saya nggak ada di kamera. Apalagi pada saat itu kan kameranya udah mulai berubah ya. Dari analog ke digital awal gitu. Akhirnya saya mencoba belajar itu, membuatlah sebuah komunitas. Ya karena tadi basicnya manajemen seni, manajemen seni gitu ya. Jadi saya bikin tuh komunitas fotografer amatir Bandung. Jadi orang ngumpul banyak gitu. Kenapa saya bisa? Karena sebelumnya waktu itu saya masih jadi ketua Granat Kota Bandung. Granat? Ya, Gerakan Nasional Anti Narkotika. Waktu itu saya ketua Granat Kota Bandung, sekaligus juga kalau dilibatkan di pemerintah, saya jadi sekretaris harian Badan Narkotika Kota Bandung ya. Kalau sekarang BNN istilahnya. Nah, dulu saya sekretaris harian yang pertama di BNN. Ya, di Bandung ya, di Kota Bandung. Nah, karena saya suka membina, ngasuh anak-anak SMA, mahasiswa. Akhirnya banyak para mahasiswa dan anak SMA itu ikut bergabung dalam komunitas foto. Makanya banyak, lumayan sampai hari ini banyak menghasilkan model, artis, apa gitu ya, lumayan banyak. Kemudian dari sana saya berkembang juga membentuk himpunan make up artis. Make up artis? Iya, walaupun saya nggak punya basic gitu, tapi saya ngumpulin orang yang suka. Gitu, jadi dibentuk gitu. Kemudian juga sekarang saya bikin ada komunitas desainer di Bandung, Sangkuriang, saya bentuk. Jadi para desainer atau calon desainer itu saya wadahi untuk mengembangkan diri. Itu kan banyak tuh beberapa, memang kalau di Unpas nggak ada ya, sekolah yang khusus atau jurusan tentang desain ya. Itu adanya di UPI, ISBI, terus estetik tekstil gitu kan, sama IP, Institut Fashion Islamic Fashion Institute, itu kan dia ada ya jurusan fashion lah gitu ya. Termasuk beberapa sekolah SMK. Nah, itu saya ajak bergabung untuk mengembangkan mereka menjadi desainer-desainer handal di Bandung gitu. Nah, itu tadi Kang Alam, saya secara tidak sadar akhirnya terjebak sana, malah lupa saya kalau saya fakultas hukum, walaupun saya pernah punya profesi sebagai advokat ya. Saya juga punya kartu advokat, tapi aduh, saya lebih happy di situ. Karena dengan kasus hukum saya kadang-kadang nggak tahu, hati saya agak kurang nerima gitu. Jadi dari beberapa kasus yang saya tangani ada yang kurang serak gitu. Nah, sehingga kalau di dunia seni ini saya happy. Saya merasa inilah dunia yang cocok dengan saya gitu loh. Betul. Itu Kang Alam, cerita sedikit pengalaman. Dari tahun berapa Kang itu? Dulu itu tahun berapa nih kira-kira? Kalau mulai aktif saya di Himpunan Mahasiswa Perdata itu tahun 92. 92
Begitu juga 92 itu mulai aktif di koperasi mahasiswa. 93 aktif di lingkung seni mahasiswa. Setelah itu banyak di luar. Jadi saya pernah jadi wakil ketua KNPI Kota Bandung, pernah jadi wakil ketua KNPI Jawa Barat, pernah lumayan lah kalau lembaga dipanjang kalau dicerita banyak benar-benar aktivis. Ya, benar-benar aktivis karena tadi orang diajak itu karena dianggap bisa ngabring-ngabringin orang gitu ya. Ini Kang butuh ini mengerahkan orang tuh. Iya, mengerahkan orang tuh saya passionnya ada di situ gitu. Jadi jadi kebawa terus gitu. Jadi kalau ada event ada apa, termasuk juga di Pasundan juga dulu saya tahun berapa lupa jadi sekretaris Dewan Pakar Paguyuban Pasundan Kota Bandung. Dewan Pakar Paguyuban Pasundan Kota Bandung. Saya sekretaris, ketuanya Kang Yaya Abdul Aziz dulu. Yaya ketua, saya sekretaris. Saya lupa tahunnya, ada 5 tahun lah gitu ya. Kemudian saya banyak aktif juga di Paguyuban Pasundan. Dulu beberapa kegiatan yang kita buat. Termasuk ngundang pejabat-pejabat di Paguyuban Pasundan itu kita ikut dari awal tuh. Yang pertama itu kan dulu Paguyuban Pasundan itu tidak dilirik oleh presiden. Yang dulu mana ada presiden yang mau datang, itu paling tingkat gubernur juga diwakili. Mewakili hadir acara-acara Pasundan ya. Saya ingat dulu yang pertama itu kita ngundang Hamzah Has kalau nggak salah wakil presiden waktu zaman Megawati. Nah dari sana kita mulai itu Paguyuban ngundang hampir setiap tahun itu ngundang presiden lah gitu. Jadi presiden bisa datang ke Paguyuban acara ulang tahun Paguyuban Pasundan di Langkala ya. Di Langkala Paguyuban Pasundan. Apalagi ditambah waktu itu ada kekuatan Dewan Pengapingnya Pak mantan menteri itu bapaknya Agus Gumiwang, Pak Ginanjar. Pak Ginanjar Kartasasmita kan menjadi Dewan Pengaping Paguyuban Pasundan. Kemudian juga beliau kita dorong dan support untuk menjadi DPD waktu itu, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, dengan lobby-lobby beliau juga banyak mengajak para pejabat, orang-orang penting di Republik ini untuk lebih memperhatikan, lebih menghargai Paguyuban Pasundan. Itu zaman saya juga aktif di situ, zaman dulu sebelum Pak Abung Kusman kita juga ikut aktif, zaman Pak Sapei ya kita aktif juga. Kemudian ditambah hubungan dengan Pak Didi. Ya, kalau saya dengan Pak Didi itu kayak orang tua lah. Jadi kalau pada saat beliau jadi pembantu rektor 3 di Unpas, saya jadi ketua umum lingkung seni mahasiswa. Jadi selalu bareng-bareng tuh dengan Pak Didi kita. Ya saya dengan beliau itu cukup hormat dan takjub ya, karena kesederhanaannya, cara berpikirnya, gaya hidupnya, yang saya pikir ya keren lah kalau untuk anak sekarang keren gitu. Artinya lebih mementingkan untuk lembaga daripada untuk pribadi gitu. Itu yang saya lihat. Contoh. Ya bisa jadi contoh, jadi teladan, orang yang tidak mengagungkan diri, tidak merasa hebat gitu ya. Itu yang saya dapat pelajaran dari Pak Profesor Didi lah ya. Karena saya dari awal dari beliau masih dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Kemudian dari dekan beliau naik jadi pembantu rektor 3. Itu ya pengalaman di Unpas dan Paguyuban. Betul. Kang, kalau per hari ini yang sudah jadi yang dulu diasuh sama Akang gitu ya. Per hari ini yang sudah jadi artis kira-kira banyak atau gimana? Ya lumayan sih. Ya kalau banyak itu kan relatif ya. Dan juga karena kan sekarang ini kayak dunia artis itu kan nggak seperti dulu. Karena kalau dulu medianya nggak banyak. Kan kita TV, orang fokus ke TV gitu ya. Atau ke film gitu ya. Nah tapi kalau sekarang kan dengan banyaknya media sosial ini kan bias gitu ya. Sekarang selebgram banyak. Terus apa? Tapi tidak ada yang terfokus menjadi begitu terkenal. Ya, jadi artis yang hari ini ada begitu ya. Kira-kira banyaknya relatif. Nah, kira-kira siapa aja nih kira-kira yang ingat aja gitu? Ya itu, saya itu daya ingat agak repot ya. Cuman yang saya ingat banyak itu kan kayak di preman pensiun tuh. Itu ada beberapa orang, siapa Soraya, terus siapa lah ya nama Anes Wilken. Bang Komar bukan? Komar enggak. Bukan. Karena kalau di preman pensiun itu kan mereka Kang Aris Nugraha namanya sutradaranya. Dia ngambil basic orangnya memang itulah kehidupan sehari-hari.
Oh. Jadi kalau preman ya memang preman. Ya, ya. Jadi dia tidak mengajarkan orang untuk menjadi berperan, tapi memerankan dirinya sendiri gitu. Oke, siap. Kecuali kalau kayak si Soraya itu yang jadi pembantunya siapa? Dedi Petet. Kalau Anies Wilker itu dia yang ikut yang jadi copet gitu ya. Oh. Ada berapa. Kemudian juga sekarang ada penyanyi kayak Arum gitu ya. Terus ada apa? Oh, itu didikannya Ya cukup banyak gitu ya. asuhan ya, Ya dulu kita sempat asuh, jadi dari mereka belum jadi apa-apa, masih nol, ikut gabung di kita perkenalkan, kita angkat gitu. Ya. Cukup banyak, cuman saya agak lupa satu persatu namanya. Ya mudah-mudahan mereka tidak lupa lah. Ya amin. Kalau memang kita kan kadang-kadang ya mungkin karena usia ya, kita berbuat aja lah. Ngapain juga. Cuman kalau ketemu kadang-kadang di mana Om atau Kang, banyak yang manggil Om kalau sekarang. Kalau dulu banyak Kang kan ya. Om di mana ini siapa gitu ya. Oh ini Om dulu gini. Sekarang memang saya sekarang di stasiun TV ini. Saya sekarang ada di sini gitu. Yeah. Oh syukurlah. Cuman ya gitulah, kita nggak terlalu ingin kayak orang, dia udah terkenal, kita ingin dekat. Ya nggak juga buat apa juga. Karena ya kita udah lewat masanya. Udah lewat masanya. Banyak sih di dunia politik juga beberapa yang pernah bareng gitu ya. Yang pernah bersama kita kemudian jadi ya. Itu per hari ini banyak ya? Banyak. Cuman kita juga tetap, tapi hubungan baik. Kalau diperlukan, makanya kadang-kadang kalau kayak dulu Ika butuh nih kata Pak Sobur waktu beliau jadi ketua. Gimana nih kumpulkan barudak. Ya udah saya kumpulin. Lah iya Kang, kedah mangga Kang kan gitu. Saya mah ya karena masih tetap berkomunikasi di luar dengan mereka gitu kan. Jadi apapun kita punya kecintaan terhadap alma mater dan merasa memiliki gitu. Jadi kalau diajak untuk bersama-sama ayo. Kita juga berkorban dalam tanda petik, ya hayu juga gitu ya. Memberikan sesuatu apa yang memang kita mampu, ya hayu gitu. Gitu Kang Alam. Wah, menarik sekali. Sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center di Matubang berada. Ini Kang Edi sosok yang luar biasa begitu. Beliau konsisten di bidangnya, menemui passionnya di bidang seni dan budaya. Asuhannya beliau sudah banyak begitu ya, yang sekarang jadi artis, jadi public figure. Bagi untuk yang jadi politisi juga banyak begitu. Ya cuman Kang Edi lupa-lupa begitu ya, masih belum ngeh satu-satu. Tapi mudah-mudahan yang menjadi politisi hari ini, yang menjadi artis atau public figure dimanapun begitu, ini tidak lupa dengan Kang Edi menjadi asuhan Anda yang waktu dulu. Kang Edi menarik dengan yang tadi dibicarakan tentang make up artis. Ini kan sekarang manajemen artis ini merambah ke situ, ke make up artis tuh. Make up artis ini kan bisa jadi untuk wedding untuk usaha-usaha. Kira-kira Kang Edi itu langsung memberikan apa namanya? Bukan pelajaran pelatihannya atau gimana gitu kan? Ya seperti yang saya katakan awal tadi Kang Alam, saya kan lebih ke manajerial. Oh oke. Kan kita ini kan dari kampus ya, dari pendidikan perguruan tinggi. Artinya kalau menurut saya dalam kita berprofesi itu lebih banyak bagaimana kita memanage atau memfasilitasi orang untuk bisa maju. Itu yang namanya sarjana. Bukan dia yang bekerja. Cuma tukang gitu ya, artinya tenis. Kenapa enggak? Artinya nggak usah sarjana gitu? Iya maksudnya bukan. Maksudnya kalau yang mengerjakan itu artinya seandainya dia SMK. Artinya orang-orang teknis. Di Indonesia itu terbalik gitu loh. Sarjana jadi bekerja fisik. Betul. Nah makanya kita jadi kurang dihargai. Berbeda kalau di luar itu, kalau orang mau sopir mobil nggak perlu lah sopir mobil dari S2, S3 gitu kan. Cukup dia memang profesional driver gitu loh. Dia belajar khusus tentang driver. Tapi manajemen di kantornya atau apa, ya itu perlu sarjana gitu loh. Nah yang saya lakukan sama, saya tidak mengerti tentang make up artis. Tapi karena saya butuh waktu itu, karena saya mempelajari dunia fotografi, kemudian kita membawa beberapa model. Kadang-kadang kita kesulitan.
cari yang nge-make up supaya dia tampil lebih cantik, lebih baik ya, atau lebih ganteng, lebih oke gitu kan. Nah, karena kesulitan itu akhirnya saya coba gimana nih caranya. Sebagai seorang sarjana kan saya berpikir bagaimana caranya bisa tidak menjadi sulit kita mencari MUA. Makanya saya bikinlah lembaganya Himpunan MUA Bandung. Saya ajak beberapa orang MUA dulu. Oke, kamu ikut. Mau nggak saya jelasin dari A sampai Z tujuannya apa segala macam. Akhirnya dia mau terlibat. Kan cukup 2-3 orang MUA yang benar-benar dulu. Setelah itu baru berkembang. Alhamdulillah sampai sekarang saya kalau orang butuh 200-300 MUA saya siap kerahkan untuk di Bandung. Oh gitu. Kalau ada acara, iya Bandung. Kalau seandainya ada acara pagelaran yang sifatnya harus masif gitu ya, butuh buat 500 orang yang tampil kan perlu make up. Ya saya bisa siapkan 200-300 semua gitu. Nah, tidak perlu saya harus bisa nge-make up kan. Yang bisa nge-make up kan mereka gitu. Betul. Nah, kita yang memanagenya bagaimana ngatur mereka dalam sebuah pertunjukan, perform yang 500-200 orang yang akan tampil, bagaimana kita mengatur mereka, para MUA ini bisa bekerja secara simultan karena waktu. Kan pertunjukan itu kan kadang-kadang mepet waktunya. Kita butuh waktu 1 jam, 2 jam sebelumnya harus sudah siap di panggung. Nah itu tidak sembarang orang yang punya kemampuan memanage itu. Dan itu menurut saya diperlukan untuk jadi seorang sarjana. Bukan untuk yang bekerjanya tadi. Gitu. Artinya sarjana posisinya harus memanage semua kegiatan-kegiatan. Iya, artinya sarjana itu kan namanya kita sarjana itu udah mainnya kan otak berpikir, membuat konsep, membuat strategi. Itu harus bisa dia lakukan dalam bidang apapun gitu. Jadi kalau dia hanya berpikir, oh saya pengen bekerja, itu bukan cara berpikir sarjana. Ngapain dia jadi sarjana kalau dia hanya jadi tukang las? Bukan kita merendahkan tukang las. Artinya profesi itu ada yang lain yang lebih pas mendudukinya gitu. Nah itu yang menurut pemikiran saya ya, saya nggak tahu. Oke. Kalau menurut yang lain kan? Iya sah-sah saja Kang Edi. Itu memang pandangan yang memang harus menarik ya, pandangan berpikir yang harus menarik. Karena per hari ini, bukti hari ini, mereka sekolah tinggi, katakanlah S1, itu cita-citanya akan bekerja. Artinya bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Begitu. Tapi ini menarik nih dengan Kang Edi, untuk sahabat-sahabat Study Policy Center dimanapun berada. Jadi Kang Edi memberikan suatu opini yang memang buat teman-teman bisa di filter ya, bisa dicerna bagaimana seorang sarjana, seorang berpendidikan yang tinggi bisa berpikir untuk menciptakan lapangan pekerjaan begitu ya. Nah, Kang Edi dari dulu pernah saya dapat, bukan dulu, ya dulu pernah. Terus kemarin-kemarin juga dapat lagi informasi dari Kang Edi. Itu event yang dibikin Kang Edi itu sampai ada yang 1 minggu, ada yang sekian hari, dan talent yang ditampilkan itu sangat luar biasa banyak begitu. Dan itu di-create sama Kang Edi. Iya, betul. Ya, artinya ini bukan pekerjaan yang mudah menurut saya kan gitu. Butuh resource yang memang tinggi begitu. Kira-kira dengan kecintaannya Kang Edi di seni budaya tadi gitu ya, apa nggak lelah atau apa? Ya tadi yang saya katakan pertama itu passionnya. Artinya saya merasa nyaman, suka di situ gitu loh. Nah kemudian juga tadi berhubungan, kenapa saya bicara tentang sarjana? Karena saya berbicara ini kan di kampus ya. Artinya jangan sampai kita orang-orang yang basicnya kampus, tapi pemikirannya pekerja, gitu. Pemikirannya ke hal-hal yang teknis. Artinya dia harus lebih kepada konseptual, strategis, kebijakan gitu ya. Itu yang harus dia lakukan. Nah tadi kenapa saya sampaikan begitu? Karena kalau saya kegiatan itu seminggu minimal 1 kali eventnya. Event kadang-kadang event 1 minggu itu bisa 3-4 kali. Jadi udah jadi seperti pekerjaan. 4 kali ya? Iya. Jadi 4 hari kita berturut-turut bikin event gitu ya. Tapi tadi dikatakan sulit ya karena memang
gimana cara berpikir kita. Kalau kita sudah berpikir bisa memanage, semua bisa diatur. Dan yang saya katakan tadi, sebagai seorang sarjana, bukan nyomongin sarjana ya, artinya saya mengajak para kawan-kawan alumni itu ya Unpas yang berpikir sarjana, jangan berharap dari orang lain, tapi bagaimana dia bisa memberikan kontribusi kepada orang lain. Makanya saya katakan ketemu dengan Kang Alam, saya belum pernah bekerja dimanapun semenjak saya lulus dari kuliah. Tapi saya tetap bisa punya penghasilan, bisa punya aktiviti yang baik, saya lakukan. Dan itu berjalan dengan menurut saya yang saya suka. Ya passion tadi ya. Jadi saya menikmatinya. Capek ya beda ya, capek artinya orang yang kita suka ya, dengan capek tadi kita bekerja berburuh dengan orang lain, merasa tersiksa gitunya berbeda. Hati gugur tuh. Ya, hati gugur tuh atau apa. Tapi kalau kita menikmati itu dan menyukai itu, kita malah senang, tidur jadi nyenyak kan. Jadi enak gitu, makan kita merasa punya arti dalam hidup ini gitu. Karena tadi yang saya katakan, saya sering ketemu dengan beberapa orang, Om dulu saya pernah ikut Om gini-gini, waduh bangga saya, gitu ya. Walaupun kita bukan mengharapkan apa gitu. Pernah ada seorang teman, saya dia bertemu dengan suaminya itu apa ya, saya pokoknya jabatannya di kepolisian lah ya. Dia bilang, ini Kang Edi dulu Pak, cina dulu. Saya pernah ikut beliau waktu di kampus gini. Oh gitu. Dengan bangganya gitu kan, bapak suaminya pejabat gitu. Tapi kan dia memperkenalkan, dia bangga pernah bersama kita gitu. Itu satu hal yang menurut saya kan nggak ada ukurannya dalam materi. Kebahagiaan itu kan berbeda gitu. Walaupun beberapa menjadi materi juga. Saya tidak menutup, karena kenal banyak orang, kadang-kadang dapat pekerjaan. Dan saya kadang-kadang bukan minta ya, ngobrol dengan pejabat gini. Oh ini Kang buat ongkos, buat apa gitu ya. Ya padahal kita nggak minta, nggak apa ya. Kadang-kadang kita mau nolak nggak enak, karena prinsip saya itu kan, saya nggak mau meminta, tapi kalau orang ngasih saya nggak mau nolak. Karena artinya syukur. Ya syukur. Kalau kita nolak kan sombong gitu ya. Sombong. Kadang-kadang orang itu kan juga harus diberi kesempatan untuk berbuat baik kan. Nah yang penting kita lihat niatnya lulus lillahi ta'ala atau tidak gitu. Jadi jangan sampai dia memberikan sesuatu karena mengharapkan sesuatu kan gitu. Kalau kita bukan pejabat ya nggak masalah kan. Atau dia nggak mengharapkan apa mungkin dari kita, karena kita pernah dulu bersama dia, mungkin karena pernah dia merasa kita memberikan sesuatu, sehingga dia mulang tarima, lamun bahasa orang nama, terima kasih gitu kan. Ya kita harus menghormati itu gitu loh. Nah itu juga banyak rezeki-rezeki seperti yang saya dapatkan tadi. Saya tidak bekerja gitu loh. Berapa puluh tahun ini saya nggak pernah bekerja. Ya dalam arti formal ya. Tapi dalam arti aktivitas yang saya buat sendiri ya dapat. Sehingga saya sering main kemana atau apa enak gitu. Bahkan saya beberapa hotel tempat wisata kalau saya main, udah Pak nggak usah bayar, dikasih voucher, mau makan apa gitu. Oh sampai gitu? Iya sampai gitu, karena dia merasa apa? Kita pernah membuat tempatnya untuk menjadi terkenal. Merasa dibesarkan oleh ikut membesarkan, bukan merasa dibesarkan ya. Kita ikut membesarkan sana beberapa kegiatan seni di sana, sehingga tempat itu jadi lebih dikenal. Atau kita pernah diminta oleh mereka, Pak bisa bikinin ini nggak, konten, bikinin apa. Terus kita tidak menghargakan. Ya artinya tidak, saya harus dibayar segini, enggak. Kita melakukannya dengan senang hati gitu. Kadang-kadang mereka memberikan ucapan terima kasih. Nah itu yang selama ini saya jalani dan membuat saya happy gitu Kang. Jadi ya capek juga enak gitu loh. Siap. Gitu. Oke Kang Edi, sahabat-sahabat Alam Mardika Study Policy Center dimanapun berada. Untuk pertanyaan terakhir ya, dari kebijakan apa khusus untuk di kebijakan politik pada hari ini, Kang Edi, banyak yang bersinggungan ya dengan lingkung seni budaya kita, begitu ya. Terutama di dunia pariwisata dan segala macam. Karena arti makna dari suatu kayak pakaian saja Kang Edi, gitu. Ini kan informasi yang dibuat sama penentu-penentu kebijakan kita. Kayak ikat saya gini aja. Ini kan saya nggak tahu namanya ikat ini apa gitu. Ikat yang Kang Edi pakai apa gitu. Terus kostum yang Kang Edi pakai ini yang maung gitu ya, bermakna apa? Dengan artinya apa begitu. Ini kan saya juga kurang paham begitu. Tapi sebelum dijawab begitu, saya mau menginformasikan dulu untuk sahabat-sahabat Alam Mardika Policy Center dimanapun berada.
pada sahabat-sahabat yang pada saat ini anaknya atau cucunya atau mungkin Anda sendiri yang sekarang ini sudah keluar sekolah, yang sudah keluar dari SMK, SMA aman begitu atau perguruan tinggi yang mau berkiprah atau mau ikut bekerja di luar negeri, di Jepang khususnya, bisa menghubungi adminnya SPC yang ada di deskripsi. Jadi lulusan SMA, SMK, MAN atau perguruan tinggi yang pada saat ini mau bekerja di luar negeri atau mau berstudi di luar negeri, khususnya di Jepang, itu boleh lihat di deskripsi kita. Dan informasi selanjutnya, barang siapa mungkin sahabat-sahabat SPC yang pada saat ini mau pencalonan baik legislatif begitu atau kepala daerah gitu ya, mau berkonsultasi pencalegannya atau calon kepala daerah itu boleh silakan lihat di deskripsi kita, menginformasikan kepada admin SPC. Balik lagi ke Kang Edi, jadi apa yang dirasakan Kang Edi dari lama ya, dari awal sampai sekarang di dunia seni budaya begitu ya, yang memang dirasakan betul kebijakan-kebijakan pemerintahnya itu di lingkung seninya budaya kita ini mengangkat begitu ya, mengangkat atau apa ya bahasanya lebih ke mereka aware terhadap lingkung seni budaya ini. Kira-kira apa Kang? Ya kalau saya lihat sih, kalau pemerintah ya selama ini saya lihat lebih kepada gugur kewajiban ya. Ya gugur kewajiban, sama dengan kita banyak orang sholat gugur kewajiban. Dia tidak melakukannya dengan hati gitu ya. Jadi apa yang ngabisin anggaran gitu ya gitu. Salah satunya ngabisin anggaran, yang penting ada, yang penting berjalan, kemudian rutinitas setiap tahun terus saja bolak-balik itu aja yang dia lakukan gitu ya. Kenapa? Karena memang tadi yang agak sulit juga saya katakan, bagaimana menempatkan orang yang sesuai dengan passionnya, sehingga dia menikmati dan dia punya motivasi untuk mengembangkan dengan baik. Nah ini yang agak sulit, karena nggak bisa disalahkan juga. Kalau di pemerintahan itu kan nggak ada, misalnya dinas ini diseleksi orangnya yang cocok siapa, enggak. Banyak faktor-faktor lain orang jadi pejabat ini. Diseleksi dari lingkungan seni dulu gitu ya? Enggak, maksudnya dari lingkungan yang aparatur negara itu enggak ada yang sana dia itu lebih cocok kayaknya jadi kepala lingkungan hidup, kepala dinas pariwisata gitu. Nah seleksi itu enggak ada. Jadi seleksi itu yang saya minat bakatnya. Ya, jadi dia orang yang memang sesuai duduk di situ. Kan lebih sekarang karena tadi tugas fungsional itu. Jadi dia udah menjabat ini pindah ke sini gitu ya. Padahal dia nggak happy, dia nggak suka gitu di situ. Nah itu sehingga dia melakukan pekerjaannya tadi yang saya katakan gugur kewajiban. Yang penting dia melaksanakan saja. Mau hasilnya bagus nggak penting. Toh nggak akan mempengaruhi karir dia. Gitu. Sukses belum tentu juga naik jadi pejabat, gagal belum tentu juga dia dimutasi atau apa gitu kan. Tetap aja pendekatan atau apa itu yang lebih penting menurut mereka. Akhirnya banyak pekerjaan yang tidak maksimal gitu loh. Itu yang saya rasakan bergaul di dunia pemerintahan ya. Banyak itu kadang-kadang ya maaf udah Pak gini-gini ini gimana, yang penting ada pertanggungjawabannya aja Kang. Yang penting mah ayo foto-foto nawe Kang. Jadi ini gimana gitu, kadang bertentangan dengan hati nurani kita, karena kita mencintai dunia itu kan. Kalau orang yang tidak mencintai mah ya cuek-cuek aja. Sama juga kayak kita mencintai, kayak saya mencintai Unpas. Kalau ada orang ngejelekin Unpas saya marah gitu kan, saya tersinggung gitu. Tapi kalau ada kita ikut berperan juga tahu diri gitu loh. Jadi jangan mau kalau memang bukan bidang kita, bukan yang kita suka, ya saya nggak mau memaksakan diri gitu kan. Tetap harus proporsional dan profesional gitu loh. Nah itu yang tadi berhubungan dengan pemerintah, kalau tanya Kang Alam banyak seperti itu. Ya betul.
gugur kewajiban. Artinya setiap kepala daerah itu kan berganti tiap 5 tahun sekali atau 10 tahun kali lah misalkan begitu ya. Ini juga akan rolling ya ke bawahnya itu kepala dinas itu akan rolling juga pasti ganti begitu. Dan itu juga belum tentu juga si orang-orang yang di dinas tersebut punya basic di sana ya. Misalkan pariwisata seni budaya pariwisata misalkan gitu ya. Belum tentu juga yang ditempatkan di situ orang yang memang mengerti dunia seni gitu ya. Suka dunia seni. Iya, lulusannya teknik misalkan. Iya, betul. Iya, udah deh. Ya betul. Tapi ya memang fungsi pemerintahan dari setiap kebijakan-kebijakannya ini tergantung masyarakat yang memang ingin berelaborasi dengan setiap komponen ada yang ada di pemerintahan apapun lah gitu ya yang bisa dirasakan, bisa ngeklik dengan kebijakan-kebijakannya. Baik sahabat-sahabat FEC dimanapun berada, sebelum closing statement Kang Edi, memang menarik ya, cuman karena waktu aja nih yang belum. Nanti kita akan undang lagi Kang Edi begitu ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin nanti ngobrolnya bisa bertiga dengan teman-teman yang lain Kang Edi. Boleh bertiga berempat sekampung juga nggak masalah. Maksudnya ngobrol dengan teman-teman yang ada di birokrat ya pada saat ini boleh. Gitu ya. Terus, kalau perlu nanti saya bisa undang. Iya, nanti Kang Edi bisa insya Allah dengan adanya teman-teman yang ada di eksekutif, yang di legislatif, atau mungkin teman-teman yang di lingkungan seni yang sudah menjadi artis atau itu mungkin bisa kita ngobrol bareng lah gitu ya di podcast kita nanti ke depan begitu. Tapi pada saat ini mungkin karena waktu ya, tapi saya pengen banyak ngulik dengan Kang Edi ini, terutama yang saya pakai aja sekarang ini kan termatching gitu ya, kapalannya ikat gitu, bawahnya katakanlah modern gitu ya. Jas itu kan tidak mencerminkan atau bukan budayanya Jabar atau Bandung gitu ya. Tapi ini nasional bisa gitu. Tapi iya ikat gitu. Saya pengennya kayak Kang Edi gitu ya, dari atas ke bawah itu matching gitu ya. Ikat terus pangsi gitu ya, maung. Gitu. Sebelum closing statement Kang Edi, untuk sahabat-sahabat SPC dimanapun berada, untuk hari ini saya menginformasikan dari segi lingkup seni budaya yang ada di Jawa Barat atau di Bandung, kita hanya memberikan informasi tanpa ada konklusi, tanpa ada kesimpulan begitu. Kesimpulan diserahkan kepada sahabat-sahabat SPC dimanapun berada, dan kami di sini hanya untuk membuka cakrawala semua aspek kehidupan begitu ya, meniti harapan yang perlu kita pijak bersama dan tentunya mencapai tujuan-tujuan kita bersama juga. Kang Edi, closing statement nih, kira-kira untuk kaum milenial pada hari ini begitu ya. Kang Edi, kami mengajak Kang Edi dan sahabat-sahabat SPC dimanapun berada, pada tanggal 14 Februari 2024 kan kita sudah dihadapkan dengan pestanya demokrasi ya. Gitu. Pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Saya ingin memberikan sedikit informasi deh ke anak-anak milenial sekarang dari Kang Edi dari segi seni budaya begitu. Kira-kira seperti apa? Mangga silakan Kang Edi. Ya, terima kasih Kang Alam. Jadi kalau saya sih ngelihat anak muda sekarang memang berbeda ya, karena memang pasti beda. Setiap zaman pasti ada generasinya sendiri. Yeah. Jadi saya nggak bisa juga memaksakan harus ngikutin saya gitu ya. Ikutin apa yang mereka suka,
passion mereka. Karena setiap masa itu akan berbeda. Setiap masa ada pemimpinnya sendiri. Setiap pemimpin ada masanya sendiri. Gitu. Jadi akan terus begitulah dunia kehidupan. Kita juga perlu merasa menjadi orang besar. Karena nanti juga akan banyak hadir orang besar baru. Dan itu akan terus berulang. Itulah yang menurut saya kehidupan. Jadi kalau saya ke para anak milenial sekarang, lakukan apa yang Anda suka dengan hati. Gitu. Jadi terserah nanti para generasi tua suka atau tidak suka, nggak penting. Karena dia bukan zamannya. Pasti akan berbeda gitu melihatnya. Lakukan apa yang dia suka. Yang paling penting, tadi lakukan dengan hati, kita punya jiwa tanggung jawab. Jadi apapun yang kita perbuat, kita berani bertanggung jawab. Dalam tadi pilihan politik, nggak mau memilih siapapun, silakan. Gunakanlah hati dan pikiranmu yang jernih. Jadi bukan hanya karena dibujuk rayu, iming-iming, atau paksaan, atau faktor-faktor pendukung yang tidak pas. Yang menurut saya, oh karena agamanya sama, oh karena budayanya sama, karena latar belakangnya sama, atau karena dekat rumah, atau karena apa ya, gitu. Tapi kita lihat nanti kalau dalam peristiwa politik, dialah orang yang memang dia amanah, artinya bisa melakukan apa yang kita berikan, amanat yang kita berikan. Dia tentu juga harus yang jujur gitu ya. Terus juga memang benar-benar dia melakukan pekerjaan itu untuk kemaslahatan umat, bukan untuk memperkaya diri sendiri gitu. Itu kan akan kelihatan. Makanya saya suka dimarah orang, saya nggak percaya orang kaya. Ya, gitu. Kenapa Kang kok nggak percaya orang kaya? Ya kok orang bisa kaya gitu. Kalau dia benar nggak mungkin kaya gitu. Itu pikiran saya ya. Kalau orang benar nggak mungkin. Begitu. Iya, karena kalau dia bisa kaya, artinya kaya aja artinya berlebih ya. Berlebih. Kalau dia berlebih, tentu dia harus ngambil yang punya orang lain sehingga dia punya kelebihan kan. Kalau dia tidak ngambil punya orang lain, dia tidak akan punya kelebihan. Nah kalau dia kaya, saya bilang dia pasti. Misalnya dia direktur perusahaan, tentu dia ngambil keringat karyawannya. Dia pejabat, tentu dia ngambil keringat bawahannya. Ya kan? Dia menjadi artis terkenal, tentu dia mengambil keringat para penggemarnya. Nggak mungkin gitu loh. Orang itu kaya, artinya berlebih, kalau dia tidak melakukan hal-hal yang kurang baik. Itu pengalaman saya. Sehingga saya suka dicap, oh kamu mau orang sosialis. Saya bilang nggak, itu sebuah kesadaran berpikir yang ada pada diri saya seperti itu. Gitu Kang Alam. Jadi khusus untuk milenial, lakukan apa yang Anda suka dan bertanggung jawab. Siap. Terima kasih. Mantap Kang Edi. Baik sahabat-sahabat SPC dimanapun berada, tadi saya garis bawahi, janganlah Anda ingin menjadi pemimpin kalau tidak ada yang mau dipimpin oleh Anda. Saya tutup dalam pembelajaran hari ini dengan lingkungan seni budaya di Jawa Barat atau Bandung dengan Kang Edi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Hatur nuhun pisan. Sami-sami. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.